Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah Teknik Pengendalian Motor Listrik Modul 1. Yang dimana di sini kita bisa lihat dengan judul Kendali Cepat Motor DC dengan Shock Converter. Dengan capaian pembelajaran lulusan CPL, mampu merancang sistem bidang, mampu merancang sistem bidang, ketenaga listrikan, dan elektronika, komputer, dan batasan faktor ekonomi, serta keselamatan kerja dalam dan lingkungan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional. Mampu mendesain melaksanakan eksperimen laboratorium atau lapangan, menganalisis data, dan menyelesaikan masalah engineering yang kompleks. Yang B, perjalanan pembelajaran mata kuliah. Mampu melaksanakan eksperimen kendalian mesin listrik di laboratorium. Mampu menganalisis dan melaporkan hasil eksperimen kendalian mesin listrik di laboratorium dengan tetap memperhatikan kedisiplinan dan keteraturan yang mampu merancang mendemonstrasikan pengendalian motor listrik. Subcapai pembelajaran mata kuliah. Mampu melaksanakan eksperimen dan penggunaan komponen saklar, elektronika, daya, dan sebagai kendali motor listrik di laboratorium. Yang kedua, mampu merancang dan mendemonstrasikan pengendalian motor listrik tertentu. Bisa mengendalikan kecepatan putaran motor DC dengan rangkaian buck converter dan putaran motor DC dengan buck bus converter dan mampu mempraktikkan teori adat perkuliahan. Dasar teorinya itu motor DC yaitu suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sesuai namanya, motor DC memiliki dua terminal yang memerlukan tegangan arus arah atau direct current untuk mendapatkan penggerakannya. Motor DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber DC, seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Motor listrik DC menghasilkan sejumlah putaran per menit, biasanya dikenal dengan RPM atau revolution per minute, yang dapat dibuat berputar searah jarum jam, ya, di mana itu berputar searah jarum jam dan bisa diubahnya dengan hal yang lain dan maupun berlawanan arah jarum jam apabila pengalihan listrik yang diberikan pada motor DC seperti balikan motor DC. DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Apabila tegangan yang diberikan ke motor listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya, maka akan dapat memperlambat rotasi motor. Jika motor ini tegangan rendah, maka dapat memperlambat. Nah, jika ini tegangan dia motor di sini dia mengikuti sebuah gerakan motor dari arus yang diberikan itu seberapa besar atau seberapa kecil. Jika memang besar dia akan ikut putarannya ikut menjadi besar, jika kecil dia akan berarti kecil lagi untuk perputarannya atau RPM-nya lebih rendah. Sedangkan tekanan titik ya itu kan saya sebutkan tadi. Namun tegangan yang diberikan potensi secara turun di bawah 0% dari tekanan operasional yang ditentukan, maka motor tersebut tidak dapat berputar atau berhenti. Sebaliknya, jika tegangan diberikan motor DC tersebut lebih tinggi sekitar 3%, maka tekanan operasional yang ditentukan, maka DC tersebut akan menjadi sangat panas dan menjadi rusak. Ya, seperti halnya normal lah. Seperti halnya kita punya alat elektronik, kita kasih tegangan lebih dari 200 lebih wattnya lebih tinggi seperti halnya kita langsung sambungkan ke tiang listrik tanpa adanya konverter yang digunakan maka juga mau nggak mau kan juga rusak atau tanpa jika memang nih seperti kayak akan rusak juga seperti tegangan rendah pun juga gitu jika tegangannya misal alat listrik kita itu juga cuma hanya butuhkan 5 watt cuma kita kasih tegangan 1 watt juga dia nggak bakal hidup atau bekerja karena kekurangan arus. Pada saat motor listrik DC berputar tanpa beban, jumlah arus yang digunakan akan meningkat hingga berlipat-lipat, tergantung jenis beban yang diberikan. Oleh karena itu, produsen motor DC biasanya akan mencantumkan stall current pada motor DC.
adalah arus pada poros motor berhenti karena mengalami beban maksimal. Jadi gambar yang tadi saya contohkan, ini simbol motor DC di elektronika dan bentuk motor DC hardware-nya. Kurang lebih seperti ini. Ada berbagai macam motor DC yang tercantum di area kita. Motor DC merupakan salah satu jenis motor yang digunakan. Hal ini disebabkan karena banyak metode pengaturan yang mengatur kecepatan yang secara umum ada tiga metode pengaturan yang sering digunakan untuk mengatur kecepatan motor, seperti pengaturan fluk magnet, pengaturan tahanan jangkar, pengaturan sumber tegangan. Seperti tadi yang saya sebutkan di CPMK dan di tujuan praktikum, kita menjelaskan tentang buck converter. Buck converter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penurunan tekanan DC ke DC dengan metode switching. Secara garis besar, rangkaian ini memakai MOSFET sebagai komponen switching untuk mengatur duty cycle. Selain itu juga dapat menggunakan IGBT, tristor, dan lain-lain. Prinsip kerja rangkaian buck converter sebagai berikut. Nah, ini untuk gambar-gambar tegangannya, gambar rangkaiannya, dan kita bisa lihat dari MOSFET on, dia akan mengaliri arus dan dia akan turun tanpa ada ini. Jika sambungan kita putus, dia akan menyetop arusnya di switch ini setelah switch dia diangkat. Dia akan memotong dan menghentikan. Kita, nah ini ada tulisan. Kita MOSFET on mengalir dari sumber menuju induksi pengisian energi, kemudian ke beban dan kembali lagi ke sumber pada posisi dioda off, tidak akan dialiri arus. Ketika MOSFET on terbuka, arus yang disimpan induktor akan menuju ke beban kemudian ke dioda dan kembali lagi ke induktor. Ini untuk rangkaian DC buck converter. Kita bisa lihat ada tekanan masuk DC, rangkaian kontrol, MOSFET, resistor beban, induktor, dan tekanan keluaran DC dan juga kapasitor. Fungsi dari komponen penyusun di atas. Fungsi dari komponen di atas, MOSFET digunakan sebagai komponen switching atau saklar dengan setting duty cycle. Drive control digunakan untuk mengendalikan MOSFET sehingga tahu kapan waktu harus on dan juga off. Induktor untuk menyimpan energi dalam bentuk arus, energi tersebut disimpan di waktu MOSFET on dan dilepas waktu MOSFET off. Dioda digunakan untuk mengalirkan arus yang dihasilkan induktor di waktu MOSFET off. Nah, seperti ini kita lihat untuk percobaan praktiknya dan membuatkan rangkaian prototipe dan project board sesuai urutan percobaan berikut. Zona pertama seperti ini, bisa lihat ada mengatur arus tegangannya. Ini bisa dilihat dari 100% dan juga pengukur tegangan. Dan ini sebagai motor DC ya, dua fase motor DC. Dan ini untuk resistor, untuk tegangan 9 volt. Jika memang ini saya jelaskan sedikit untuk tegangannya tadi di 100%. Nah, jika memang nanti keluarnya nanti akan keluar di jika turunkan maka tegangan akan keluar menjadi turun dan putaran menjadi rendah. Nah, seperti di percobaan kedua, hampir mirip tapi dengan baca tegangan juga dan juga motor DC-nya memakai satu motor DC. Seperti kita tahu untuk percobaannya kita lihat dari sini itu memakai pengatur arus satu saja ya dan dengan dua resistor dan ke DC. Jika memang ini diharuskan maka dia akan memulai arusnya akan berjalan dengan ini sebagai penyambungnya dan juga motor akan putar seperti ya semestinya. Ya, saya mungkin jelaskan ulang di atas. Untuk
seperti dasar teori. Di sini yang sering kita gunakan itu di apa? Di kehidupan kita sehari-hari lebih seringnya seperti kipas angin yang lebih mudah untuk motor DC industri itu. Kipas angin, mesin cuci, dan juga nah kurang lebih mesin cuci dan kipas angin. Seperti kipas angin juga kan dia berputar sehari jam yang dimana memakai tegangan yang cukup tinggi di untuk rancang perabotan rumah tangga. Dan juga dia bisa aus jika memang dalam rotornya itu digunakan secara berjam-jam atau berhari-hari tanpa ada mematikan, dia kan juga ikut panas. Jadi alangkah baiknya sih ya, gunakanlah se- secukupnya saja sembari kita menjaga bumi kita dari krisis energi seperti itu. Ya kan? Ya bakor seperti ini motor listrik bak converter dan bak boost converter itu hampir sama. Ya, lebih dari itu kita lihat seperti halnya kayak tadi saya sebutkan kipas. Kipas itu kan biasanya memiliki tiga tombol kecepatan. Yang dimana kecepatan itu ada tinggi, menengah, dan rendah. Ya mungkin jika Anda sering menggunakan yang tinggi, dia maka tinggi itu akan mau nggak mau dia berputar lebih cepat sesuai RPM yang sudah setting dari tegangannya dari modulnya itu dia akan mau nggak mau satu hari dua hari dia akan tetap panas dan akan merusak komponen yang lain. Yang lain itu seperti ini kapasitor. Kapasitor kan sebagai penghambat arus. Di sini bekerja sebagai penghambat arus motor. Ya, jika memang Anda melakukan menggunakan yang mode tinggi, dia akan mengurangi mau lambat-lambat lambat laut akan mengurangi putaran kipas yang sudah di setting. Karena kapasitornya yang akan kalah. Terlebih lagi jika Anda langsung ganti ke nomor 2 dan nomor satu yang menengah dan rendah, dia juga sama saja. Mungkin bisa balik-balik yang menjadi tinggi awalnya itu akan menjadi sama dengan nomor satu yang menjadi rendah. Seperti itu. Nah, jika untuk mesin cuci itu kurang lebih juga hanya dari settingan motornya juga ya. Jadi motor itu hanya otomatis berputar seperti itu dengan putar berhenti, putar berhenti. Dia memainkan switch ini dengan berputar. Dia akan berputar sebanyak lama dan hidup kembali, berputar kembali, hidup kembali seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah ya, jangan lupa untuk penggunaan motor DC itu harus sering kita bersihkan karena mungkin di area tempat kita atau lingkungan tempat kita motor DC kan banyak yang digunakan di industrial atau di rumah tangga. Nah, untuk di rumah tangga itu kan sering kita melakukan juga hidup dengan debu dan debu itu bisa menempel dimanapun. Seperti halnya di motor DC. Motor DC kan bentuk putaran dan juga ada pelumas yang digunakan untuk agar menjaga tidak cepat aus untuk
putarannya. Nah, disarankan sering untuk pengecekan dari motor tersebut supaya tidak ada untuk mengurangi keausan secara signifikan seperti itu. Ya, seperti halnya elektronik semua lah. Semuanya perlu ada maintenance-nya sendiri-sendiri. Jadi, mau nggak mau kita juga harus, walaupun mager atau males, itu harus tetap bersihkan, kecuali kamu ingin beli barang yang lebih baru. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.